berikan kesaksian ku sitik labo pertobatan ya, tentang ketetapan ukur dai katakan Pak Ginting lengabo pas kerinana, apakah kata-katana, apakah komitmen ketetapan dai lengapas, mungkin lengah siangka kelme tapi resiangka ngakari. Jadi siku saksikan tahun 1990 lah kami bulan walu berkat ijen danari memenuhi panggilan di Bata si ibreken naman Pak Ginting. Pertama ku Tanah Karo nggodalani kami 8 tahun sange. Jage si peduakan lah untuk direalisasikan. Berkatlah kami menuju Lhasa. Lenga pernah teh kami ku tandai. Jadi ku pesingkat berkatlah kami ku cendu jalah kami 2 tahun. Jadi permulaan seh kami jah mis jumpa kesulitan bagaimana wari pertama malam pertama mis aku demam tinggi tapi labo endasi kuturikan. Jadi menjelang 2 tahun selesai kami je waktuna kami move pindah ke tempat sesungguhnya Lhasa. Jadi cendu bukan tempat sesungguhnya. Muat berkat dai lah. Angkai teman-temanku nggak asangkan cakap Indonesia aku. Jadi muat berkatlah kami akhir tahun berduakan i cendu. Jema aku lah mengatakan can sangat berkat dai lengali keputusanku. Tapi tanganku bengkak di sini sudah pendek sebelah gini ya, karena pertama kali aku jumpa dengan winter, musim dingin. Jadi sakit di sini, makin lama makin bengkak di sini, akhirnya jadi lebih pendek lah tanganku ini gitu. Itulah satu. Yang kedua, 6 bulan aku lah banci tunduh sada jampe. Entah belum pernah aku saksikan ini. 6 bulan itulah dicentuh. Tapi dalam hatiku, bas pesuhku, sekarang waktunya menjalani hati nurani yang murni gitu Paulus ya. Tidak perlu memikirkan yang lain, sekarang jalani panggilan itu. 6 bulan, sada jampelah tunduh aku, bisa kalian bayangkan. Coba kan Bapak Joshua bagenda sitik bela tunduh. Terus nandangi berkat dailah. Malam-malam jam 11, jemaah aku. Pak Ginting dengan pergumulannya. Jadi goyanglah aku, tapi nggak goyang, kupikirkan. Sedang ku jalani, tanganku sakit, bengkok pun tak bisa begini. Tidak bisa tidur sedikit pun. Daratlah aku rumah nari. Jalan aku jam 11 malam. Cakap-cakaplah aku ras Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ningkulah ketetapan daibas pesuku. Aminna Tiansa, aminna Pak Ginting, laya berkat Lhasa, aku sendiri berkat Tuhan Yesus. Gitulah aku bilang waktu itu. Iya. Kesitulah Tuhan tuntun aku. Bukan dari diriku, tapi Dia tuntun sampai kepada ketetapan itu. Awalnya engkau kualokan panggilan khusus ku Tanah Karo ras ku Tibet Nai, arah panggilan si ku Pak Ginting manbangku labo jelas tapi khusus bagi. Tapi encak kualokan dai bas berngindai ijema aku kualokan aku tidak mungkin terus hidup tanpa pergi ke Lhasa. Lagi berkat Pak Ginting ku Lhasa, aku berkat. Inilah kesaksianku. Siapa tahu adik-adik pemuda-pemudi, labo pemuda-pemudi saja kuakan. Lead kita dipanggil Tuhan. Inilah dia. Untuk membawa kabar baik namanya ke negara lain, ke suku lain. Paulus jelas panggilannya. Dengan hati nurani idalanina, hati nurani yang murni idalanina panggilan nandai.
Semaka 20 tahun kami maka banci kami mulih. Ras kami jenda ras kita. Enda dengar sindekahna kami ras kita jenda. Dari mulai bulan 3 sampai bulan 7 sekarang ya. Berapa itu? 4 bulan. Kapan jahe kami lalap. Kutiga pelanai kami. Kutiga pelanai aku. Ras kita. Inilah dia yang diperbuat Tuhan. Enda pendahin di bata arah kita. Perjanjian labo Pak Ginting saja. Ras aku. Tapi kita kerinana. Siapa tahu Tuhan masih lanjutkan pekerjaan misi ini. Gentar ngaku ngatakan saya Enda. Iya. Ketetapan Petrus, ketetapan Paulus. Banyak yang lain-lain lagi ya. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dan yang lain-lain. Tapi dia yang memanggil kita. Dia yang dengan alami, dengan wajar sekubaksa si tepat. Sehingga ketetapan itu bukan dari kekuatan diri. Dan dia juga yang memeteraikannya. Dengan kekuatan dia juga kita menjalaninya. Enda mau kesaksianku Siti. 6 bulan gak tidur. Mungkin gak percaya kalian ya. Kurasa percaya ya. Iya. Sampai sekarang masih juga, tapi sudah lumayan. Iya. Sindekan den tak enda, jage si begikan kata di bata, si peduakan. Bertoto kita isembah kami kam Tuhan kami Yesus dibatasi mereka kendalan pula. Kami berdoa supaya jemaat yang Tuhan dirikan ini adalah milik kepunyaanmu di dalam perjanjianmu. Berkatilah kami satu persatu di antara kami supaya ada jalan keluar waktu kami dalam kesulitan di dunia ini, karena kami tahu dunia ini tidak bisa tidak ada kesulitan sampai ada kebangkitan yang Tuhan Yesus telah tetapkan barulah berakhir. Tapi berilah sementara kami di bumi pun, berilah kami jalan keluar sehingga kami tahu bahwa Engkaulah Allah kami yang memberikan kekuatan kepada kami masing-masing beribadah ke hadapan-Mu, dan bahkan masih ada kesempatan kami menyatakan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Itulah akhir hidup kami di bumi. Berkati firman-Mu yang kami sama-sama baca, karena teringat kami mengenai Tibet kembali. Berkatilah Tuhan kami Yesus, sehingga ada dari antara mereka yang kembali membaca kitab suci itu
Ada di tangan mereka, ada di rak buku mereka, dan saudara kami si Pasang ada di desanya sendiri. Dan inilah musim panas di kampung itu. Berkatilah mereka kembali, waktu mereka membaca firman-Mu, buatlah jadi sebagaimana Paulus bisa berjumpa dengan Yesus yang hidup orang Nazaret. Mereka juga bisa berjumpa, ada firman Tuhan, ada di lemari mereka, ada di kantor mereka. Berkatilah saudara-saudara kami yang masih ada, masih hidup sampai hari ini di Tibet, supaya mereka tidak berhenti, namun menyaksikan nama-Mu, supaya di seluruh gunung-gunung pegunungan Tibetan itu ada orang yang memanggil nama-Mu. Buatlah di Damsung itu supaya berdiri gereja-Mu. Itulah permohonan kami sejak kami sampai di desa itu. Buatlah Tuhan supaya berdiri jemaat-Mu di Damsung itu, supaya orang-orang anak-anak nomad di sekitar pegunungan yang mengembalakan kambing domba mereka bisa memanggil nama-Mu yang kudus sebagaimana Paulus memanggil nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita kembali melihat kisah para rasul. Mari kita lihat kisah rasul pasalnya yang ke-20 berapa ya? 23. Ya, betul. Kisah Rasul pasal 23 ayat 12. Ya. Karena misi itu seperti petani. Sesudah menaburkan benih, pergi dia. Dan dia tidak tahu bagaimana tumbuhnya. Hanya kalau boleh Anda tanya, bagaimana menurut iman Bapak meninggalkan Tibet? Kami tahu waktu kami berangkat, pasti doa kami, satu orang saja orang Tibet ini, kalau bisa dia sampai ke perjanjiannya Kabanjahe. Itulah bagi kami tanda bahwa kerajaan Allah sudah berdiri di kampung itu. Walaupun kita cetak 1000 Alkitab bahasa Tibetan dan semuanya masih ada di Kabanjahe. Hanya kemungkinan 20 biji sudah kami bawa. Ya, 20 biji kurang lebih. Baru Injil Yohanes sudah beberapa dicetak. Nah, itu sudah banyak. Ya. Dan kitab Kejadian. Dan itulah saksi bagi mereka. Jadi waktu kami dengar satu orang sudah tamat dan kawannya lagi datang jumpa kami tahu bahwa buku itu ada di kantornya. Dia sebagai kerjanya di dalam komputer bagian intelijen kepolisian. Tamat dia, dapat kerja dia, dan kawan ini cerita dia bahwa dia mau mengambil master di mana kami tinggal di satu university. Dan waktu di situ kami jumpa sama dia dan hal yang sama, kami tunjukkan buku kami Injil Yohanes ini. Dia lama memikirkannya. Kami heran kenapa dia berpikir waktu melihat buku itu. Rupanya diputarnya otaknya bahwa buku ini dilihatnya di kantor kawannya sudah bekerja sebagai kepolisian. Dan juga ada di kantornya buku itu. Dan sudah dibacanya buku itu di kantor itu. Baru dia cerita, buku ini pernah kulihat di mana aku tidak tahu, katanya. Baru diputarnya, dikasih taunya lah namanya si Anu. Kok kenal ya, katanya. Oh iya, itu kawan kami dulu waktu kami di sini. Barulah aku tahu buku itu bukan mati disimpan lantas dibuang. Itu di kantornya sebagai kepolisian dia kerja karena itu dapatnya, dan dia memang ahli bagian komputer. Jadi di situ dia. Jadi buku Injil Yohanes itu bisa kami bayangkan sudah dibaca dan ditaruhnya di raknya itu. Kalau datang kawan-kawannya rupanya tertarik kepada buku-buku yang dibawanya. Dan inilah merupakan titik terang sebagai petani tadi sudah menaburkan benihnya. Mulai-mulai bisa dilihatnya adakah kecambah benih yang sudah mulai tumbuh. Ya, itulah dia. Makanya kalau kita di dalam perjanjiannya Roh Allah ada dalam misi, ya itulah kemurahan Allah sendiri.
Itu bukan kita yang buat, sebagaimana Paulus bukan dia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari dia. Sama, kita juga bukan mencari Allah, Allah yang mencari kita. Kan itu tadi kita sudah katakan, tidak ada yang sempurna kecuali di dalam Dia, apapun kita buat, karena Dialah yang sempurna. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini kembali. Kalaulah boleh kita menemukan untuk diri kita sendiri berguna, ya itu kurasa bagus. Kisah Rasul pasal 23 ayat 12. Ini Paulus di komplotan orang-orang Yahudi. Tadi dia sudah memberikan kesaksiannya tadi yang kita baca, itu tadi ayat pasal 22. Sesudah mereka mendengar kesaksian Paulus ini, ya disitulah muncul kesulitannya. Ya ayat 12 kah? 12. Ya. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini sudah kita lihat ya, sesudah ditangkap di Yerusalem, Paulus berada di markas pasukan Romawi di Yerusalem dan dikawal dia, tidak boleh orang ini bunuh. Akhirnya dikatakannya kan besoknya ya, sesudah 1 hari kemudian. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Nazar ya. Ya, ini salah satu yang berbahaya kali bagi Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah. Berarti kalau dia tidak membunuh Paulus, maka mereka inilah yang mati. Itu sumpahnya. Mereka karena itu, saya ulangi, mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, supaya dimintanya dibawa dari markas, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Ini komplotan ini mengatur strategi dengan sumpahnya, dan mereka tidak akan makan dan minum sampai mereka membunuh Paulus. Jadi strateginya dibilangnya pada mahkamah supaya diundang sekali lagi, supaya bisa keluar dari markas pasukan Rom, supaya ada di tengah jalan nanti kesempatan 40 ini akan menyerbu Paulus dan membunuhnya, karena mereka sudah bernazar bersumpah tidak akan makan dan minum sampai dia membunuh Paulus. Ayat 16. Akan tetapi kemenakannya, gitu bahasa Indonesia. Oh sama. Apa yang biasa apa? Oh, keponakan. Iya, ini kemana? Baiklah, akan tetapi keponakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Jadi di sini seringkali diceritakan orang, itulah membuat Paulus bisa dari Tarsus ke Yerusalem. Selama dia di Yerusalem, di rumahnya inilah dia tinggal. Waktu dia kuliah bersama-sama dengan Gamaliel.
Jadi keponakannya ini kenal Paulus waktu dia sama-sama masih di Yerusalem sebelum Paulus bertobat di Damaskus. Dan didengarnya rencana orang-orang komplotan ini. Iya, saya buat di sini sangat sederhana. Jalan keluar. Karena misi harus dicari jalan keluar. Tantangan tidak bisa terus berjalan, tapi perhatikanlah dari sisi Allah apa yang Tuhan buat sehingga bisa jalan lepas. Injil tak juga bisa dibelenggu. Kalau memang dari pihak Allah tidak bisa dilawan. Nah, makanya di sini akan tetapi keponakan Paulus, anak saudaranya perempuan, iya ya, berarti ini anak itonya ya, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas, menjumpai Paulus di markas tahanan tadi, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus, dijumpainya Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya. Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu. Mau Anda belajar teologi yang agak berat sini? Inilah kalau dikatakan Roh Kudus turut berdoa bersama-sama dengan roh kita kepada Allah. Ayat 18 inilah aslinya. Perwira tadi membawa keponakan Paulus tadi untuk menghadap perwira, memberitahukan apa yang akan dia katakan. Jadi waktu Paulus mengerti hal ini, itulah ditulis dalam Alkitabnya, bahwa roh kita bersama-sama dengan roh Allah akan menghadap hadirat Allah, dibawa ke sana, supaya nanti kalau ada yang mau diceritakannya bisa disampaikannya. Di sini itu yang dimaksudkannya, karena ada yang mau disampaikan keponakan Paulus ini kepada perwira itu, kepala pasukan itu, mengenai perkara itu. Ayat 19. Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, gitulah dibawanya. Lalu membawanya ke samping dan bertanya, apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku? Inilah doa roh Allah dan roh kita bersama-sama menghadap hadirat Allah. Dan apakah yang hendak engkau katakan kepadaku? Nanti kalau jumpa ayat itu Anda bisa membacanya. Jawabnya, orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama. Menghadapkan Paulus sekali lagi. Seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka. Sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu. Berat ya? Ya, tapi inilah situasi. Memang misi nggak tegang mengambil keputusan, ketetapan hati. Sama di sini juga tidak. Mereka sudah siap sedia dan mereka telah menanti keputusan dari kepala pasukan itu. Kalau kepala pasukan itu mengizinkan, oke, sekarang Paulus kau menghadap kepada mahkamah agama supaya perkaramu ini diperiksa sekali lagi. Tetapi keponakannya di sini sudah menjadi jalan keluarnya. Bagus ya? Jadi kita tidak harus melihat
di mana Tuhan memberikan jalan keluar. Karena itu keponakannya pun dipakai Tuhan. Kemarin hak lahirnya, begitu ya. Ya, selanjutnya ayat 22. Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal itu kepadaku. Jadi orang yang komplotan tadi kan sudah digempanginya ya, tunggu dia kapan, sebentar lagi akan lewatlah dia, ini pikirnya. Iya, sama dengan di Damsik, semua sudah dikunci. Dari mana nanti Paulusnya bisa lewat? Rupanya tempatnya numpang itu di pinggir tembok. Jadi bisa diturunkan dari jendelanya dengan keranjangnya lewat tembok itu juga. Di sini keponakan itu mendengar komplotan ini di bait Allah, di komplotan orang-orang mahkamah agama ini mendengar, dan yang mungkin tidak pernah disangkanya bahwa ini adalah keponakan Paulus, karena Paulus kan sudah lama meninggalkan Yerusalem. Dan itulah disampaikan kepada kepala pasukan itu. Apakah Anda masih mau baca melanjutkannya? Boleh kita baca, tapi saya nggak jelaskan lagi. Yang menjadi cerita kita di sini membaca kisah Rasul, apa ceritanya? Apa cerita Allah? Ada komitmennya kah? Gitu ya. Nah, mari kita baca, sudah itu kita jelas tahu. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Jadi nggak ditunggunya untuk besok, karena permintaannya tadi kan besok mereka harus meminta kepada pasukan itu. Malam ini disiapkanlah tentara sehebat ini. Cuma 1 orang Paulus yang mau dibawa. Apa di dalam diri orang ini? Berapa tentara? Siapkan 200 orang prajurit yang berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang yang berkuda. Hamba Tuhan yang tawanan ini dikawal seketat ini lebih hebat daripada peperangan yang besar. Dan 200 orang. Iya, 200 orang bersenjata lembing mengawal yang satu ini. Anda bisa bayangkan apa yang dikatakan ayat 11, pada malam berdiri, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bagaimana engkau harus bersaksi di Roma. Sekarang bisa Anda lihat hamba Tuhan itu begitu mahalnya dikawal oleh pasukan Roma. Allah yang membuatnya didengar oleh keponakannya ini. Iya. Sediakan juga beberapa keledai tunggangan untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix, karena Felix itu rupanya tinggalnya di Kaisarea, ya. Ya, salam dari Claudius Lysias kepada wali kota kepada negeri Felix yang mulia. Dia harus bikin surat supaya Felix menerima Paulus. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Jadi nggak boleh mati dia dibunuh oleh orang Yahudi ini, karena dia adalah orang Roma. Sudah berharga Paulus di hadapan pasukan itu. Tidak bisa lagi sama dengan orang Yahudi yang lain yang ada di bait Allah. 2 persiapan Allah di sini, sebagai orang Roma dan sebagai keponakan yang mengetahuinya, dan tidak bisa dilakukan pembunuhan itu. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyata bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Jadi Lysias juga sudah membela Paulus, tidak ada kesalahannya. Kepada aku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedangkan kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lepas dari komplotan yang sudah gempang menunggu kapan lewat
Paulus karena sudah dilarikan ke kota Kaisarea yang begitu jauh dari Yerusalem. 31. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Itu daerah kampungnya. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas ke Yerusalem kembali. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Paulus berada di tahanan Kaisarea. Disinilah nanti dia bisa menulis surat beberapa. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menahan Paulus di istana Herodes. Jadi dia bukan tahanan kejahatan, tetapi tahanan di istana Herodes. Kenapa? Karena di sanalah nanti mimbarnya untuk menceritakan Injil kepada kekaisaran Romawi. Ditahanlah dia di situ, dan nanti kalau kita membaca surat-surat Paulus, disinilah dia di Kaisarea kemungkinannya 2 tahun dipenjarakan, dan disitulah dia menulis suratnya. Dan dalam kesempatan inilah Paulus melaksanakan panggilannya yang keempat, itu menjadi saksi di tengah-tengah kerajaan orang Rom. Supaya dia bisa sampai ke sana, sudah meninggalkan Yerusalem, pindah ke daerah Kaisarea di mana pertobatannya Cornelius ya. Ya, Cornelius ada di kota itu. Memang daerah Kaisarea itu merupakan daerah yang penting di mana Felix juga tinggal di situ, dan dia ditahan di penjara Herodes. Istana biasanya ada penjara, dan di situ Paulus ditaruh. Mari kita lihat sebagaimana kita mendekati kisah Rasul, bagaimana ceritanya, dan apa yang dibuat Allah, dan bagaimana komitmennya Paulus dalam hidupnya. Makanya sebelum dia dipindahkan dari Yerusalem, ada firman Tuhan menguatkan dia pada ayat yang 11 tadi malam. Dan sekarang pertolongan Tuhan sudah nyata membawa dia keluar dari Yerusalem supaya pindah ke Kaisarea, supaya komplotan yang 40 orang ini tadi, yang kejahatan direncanakannya tidak sampai kepada Paulus, karena ada keponakannya mendengar rencana ini. Inilah yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan memeliharakannya. Yang di pihak Allah tidak bisa dikalahkan oleh komplotan, dan ternyata mereka ini menjadi musuh Allah sendiri. Paulus selamat sampai di Kaisarea. Komplotan yang sudah merencanakan tadi menunggunya. Tepat pada malam itu langsung Paulus dibawa ke Kaisarea, ke istana Raja Herodes, karena di sana ada penjara. Dan disitulah nanti Paulus menunggu perjalanannya menuju Roma. Nanti Anda bisa lihat lagi di sana, mereka akan minta lagi supaya mereka diperhadapkan kembali ke Yerusalem. Tetapi Paulus katakan, tidak ada hakmu, aku mau menghadap kepada Kaisar. Dengan keputusannya itu sebagai orang Rom, sebagaimana tadi Lesia sudah melihat nggak ada kesalahannya, maka dilanjutkanlah permohonannya bahwa dia harus menghadap Kaisar dalam perkaranya yang kecil ini. Kan persoalannya cuma sedikit. Iya, persoalannya cuma ditemukan dia di bait Allah pada hari yang ke-7. Itu pun bukan dibawanya orang-orang Efesus ke dalam. Dia sendiri dan ada 4 orang sahabat yang lain menjadi menemaninya. Dan sekarang sudah bertindaklah ke Kaisaran Romawi untuk membawa yang satu ini seperti pemimpin yang sangat megah sekali. Nanti perjalanannya ke Roma juga hampir sama. Inilah hamba Tuhan dikawal untuk menceritakan nama Yesus kepada kerajaan.
Makanya tadi itu dipapah dia, itulah seingat doa kita bahwa roh Allah bersama-sama dengan roh kita masuk ke hadirat Allah. Inilah ayatnya. Pasal 23 tadi, berapa tadi? 8 dah. Dipapahnya dia. Dan barulah katakan apa yang ingin kamu katakan. Barulah dikatakan keponakannya itu rahasia Paulus yang sudah mau dibunuh oleh komplotan orang-orang yang ada di Yerusalem. Itu nanti Anda membacanya, ini diingat Paulus bahwa roh Allah dengan roh kita ditawan oleh roh Allah, dipapah kita menghadap Allah untuk mengucapkan doa kita. Seperti keponakan Paulus ini dibawa oleh pasukan ini menghadap kepala pasukan untuk menceritakan apa yang harus dia ceritakan. Demikianlah juga kita di hadapan Allah. Baru bisa kita lihat Tuhan memelihara hambanya sampai kepada tujuannya lewat keponakan ini dan lewat pasukan Rom. Injil sampai ke Roma. Mari kita berdoa. Hati kami teduh di hadapan-Mu, Allah pencipta langit dan bumi, yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus Juru Selamat kami, dan Engkau telah menetapkan kami menjadi saksi-Mu. Karena itu dengan ucapan syukur dan dengan teduh iman kami, bagaimana Engkau memelihara Paulus dari komplotan orang Yahudi di Yerusalem, Engkau juga yang sama akan memeliharakan kami sampai kepada kesudahannya, sehingga terpeliharalah kami daripada semua si jahat itu, sehingga Injil sampai ke Roma yang Tuhan tetapkan kami beritakan, ke daerah mana kami Tuhan tetapkan, sehingga pemeliharaanmu menguatkan iman kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu, dan buatlah kami melihat Allah memelihara kami dari segala bidang ancaman bahaya, karena daripadamu lah pertolongan Paulus, dan daripadamu jugalah pertolongan kami satu persatu selagi kami masih berjalan di atas bumi ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan pengampunan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus menuntun hidup kita damai dengan Allah, dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita, mengajari kita mulai dari hari ini sampai Dia datang kedua kali. Amin.